Salam sehat semua perempuan Indonesia. Selamat datang kembali di Yuk Pahami Kesehatan. Halo Sobat YPK, podcast kali ini membahas satu bagian tubuh manusia. Setiap hari bekerja, namun jarang dibicarakan. Padahal bagian tubuh ini sangat menentukan kualitas hidup perempuan. Saya Dr. Rahayu Indit Pramesi SPOG. Bersama saya telah hadir narasumber ahli uroginekologi, Profesor Dr. Budi Iman Santoso SPOG, subspesialis uroginekologi rekonstruksi estetika. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Dr. Ayu. Oke, banyak perempuan ya Prof bercerita dan mengeluh pada saat mereka bahagia dan tertawa, lagi seru-serunya tiba-tiba beser Prof. Dan pada saat jongkok, teraba benjolan yang keluar dari kemaluan, rasanya empuk-empuk gitu Prof. Dan, ada juga keluhan, susah BAB dan banyak yang curhat juga, hubungan suami istri menjadi kurang nikmat Ya. dan kurang menyenangkan. Jadi keluhan mereka ini Prof, apa ya sumber penyebabnya dan kenapa bisa jadi bermasalah ya Prof? Iya, jadi sebetulnya hal itu sebetulnya sudah mulai agak terlambat ya, karena sudah mulai ada yang kita sebut gejala turun peranakan. Kalau orang awam mengatakan itu turun berok, ya. Dan tentu saja hal-hal tersebut tentu saja perlu dipertimbangkan. Sebetulnya keluhan itu banyak sekali ya kalau kita sebut, yang salah satu yang disebut namanya disfungsi dasar panggul. Karena salah satunya itu tadi, turun peranakan itu paling banyak ya. Kita sebut kalau bahasa medisnya prolaps uteri. Ya, yang kedua mungkin beser tadi ya, inkontinens urin. Ya, yang ketiga mungkin tadi nggak bisa nahan flatus, tidak bisa nahan kentut, itu yang paling ringan. Yang keempat tadi Dr. Ayu mengatakan mengalami disfungsi seksual. Nah, itu yang saya kira perlu dipahami oleh semua wanita di Indonesia, karena memang dia tidak menyebabkan kematian, tapi dia justru menyebabkan kesengsaraan. Ya, Jadi sebenarnya sih keluhan-keluhan itu sering ya Prof ya kita pada saat kumpul-kumpul, tiba-tiba kok ada yang nggak bisa nahan flatus, ya, kentut ya, kemudian lagi ketawa-ketawa pas, banyaknya gini Prof, sudah wudhu ternyata pas kita ngobrol batuk, takut untuk beribadah karena ya, ternyata keluar pipi. ya. Jadi sebetulnya di agama Islam itu kan, di Islam ya, di Muslim itu tidak ada yang memberatkan. Allah itu sangat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau itu suatu hal yang memang penyakit, kenapa dia tidak sholat saja gitu? Itu urusan Allah. Kalau namanya ibadah itu adalah urusan hambanya dengan Allah. Dan tahu kan tidak mungkin kalau kita tidak karena masalah tidak bisa menahan buang air kecil, kemudian kita tidak sholat. Kan tidak mungkin begitu ya. Jadi oleh sebab itu intinya bahwa sebagai wanita yang memang menyayangi tubuhnya, yang sangat mahal ya, perempuan itu makhluk Allah yang paling mahal, itu segera memeriksakan dirinya agar tidak bertambah berat, seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan nih Prof, berarti penyakit turun berok ini itu seperti, eee, ayunan yang ada kalau kendor itu bisa, semuanya jadi turun gitu ya Prof? Ya betul, sebetulnya rahim itu kan ada penggantungnya di dalam organ panggul kita ya, di panggul kita itu ada yang menggantungnya. Berupa Dan otot gitu ya? ya macam-macam, ada ligamentumnya, ada ototnya ya, ada otot dasar panggulnya juga yang menyangga, seperti itu. Tapi turun peranakan itu bukan semata-mata karena kerusakan otot dasar panggul saja, cuman itu merupakan problem major. Jadi masalah utama. Tapi tentu saja hal itu bisa saja orang dengan kerusakan otot dasar panggul ya, itu tidak mengalami turun peranakan. Ya, mungkin ringan stadiumnya, tidak sampai keluar seperti biasa, karena ada faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan turun, tapi itu menjadi faktor utama. Seperti tadi ya, kalau penyangganya itu mulai kendor dengan bertambahnya usia ya, itu dengan dia kekurangan hormonnya barangkali, yang sehingga nggak bisa lagi menahan
apalagi otot penyangganya, otot dasar panggulnya juga rusak ya, lama-lama keluar dia. Itu yang paling baik. Sama mungkin penyebab dari setelah melahirkan lebih memperberat nggak? Iya, jadi turun peranakan itu boleh atau gangguan berkemih yang kita sebut di stress urinary incontinence ya, inkontinensi desakan itu penyebabnya itu boleh dikatakan 90% itu karena hamil dan melahirkan. Nah, oleh sebab itu di dalam prosesnya, di dalam persalinan itu seharusnya anak pertama 6 minggu wanita tersebut harus memeriksakan diri kalau dia mau tetap kualitas hidupnya prima begitu. Postpartum. Ya, jadi postpartum screening ya, artinya ditapis apakah ada kelainan otot dasar panggulnya. Kalau ada kelainan, ada apa sudah mulai turun ringan seperti itu, sehingga bisa dilatih ototnya kencang, jangan sampai dia bertambah berat. Jadi menurut Prof ini turun peranakan sebenarnya berbahaya nggak? Tidak ada di bidang-bidang apa yang disebut organ panggul, tidak ada yang berbahaya. Cuman tadi saya bilang menyengsarakan. Nah, tentu saja berbahaya itu kalau umpamanya terjadi, kalau dia udah berat, kemudian terjadi otot saluran kencing ya, ureter itu tertekuk. Nah, tentu saja itu akan membahayakan fungsi ginjal ya, jadi hidronefrosis, pembesaran, sehingga fungsi ginjalnya juga mengalami gangguan. Nah, itu yang berbahaya sehingga ginjal itu bisa-bisa tidak berfungsi lagi. Jadi malah kena kemana-mana. Iya, jadi artinya dia mesti cuci darah dan sebagainya. Ya, oleh sebab itu meskipun itu perlu waktu panjang ya, tapi kita harus cepat memeriksakan apa organ panggul kita, apalagi wanita yang pernah hamil dan pernah melahirkan. Ya, jadi terutama kerusakan otot dasar panggul itu terjadi justru pada hamil atau persalinan anak pertama. Ya, bukan yang anak berikutnya. Kalau dia lolos dari anak pertama lolos, biasanya yang berikutnya juga dia bagus-bagus saja ya, tidak akan mengalami kerusakan kecuali bayinya besar ya, persalinnya sulit, itu mungkin jadi rusak juga itu otot-otot dasar panggulnya. Tadi Prof menyebutkan menyengsarakan. Jadi pencegahannya gimana tuh Prof supaya jangan sampai sengsara? Ya, jadi penanganan kurangi saja faktor risikonya. Jadi artinya faktor risiko seperti hindari gemuk ya, kegemukan ya, kemudian hindari angkat-angkat berat mamanya. Yang kedua, yang berikutnya adalah hamil. Kalau hamil itu tentu saja proporsional, bayinya jangan selalu berat ya. Kalau di penelitian yang biasanya penelitian saya itu biasanya 3,2 ya, jangan lebih dari 3,2 lah. Dan juga kalau bisa melahirkan itu jangan ya kita harapkan tidak ada digunting begitu ya. Kalau digunting itu harus ada indikasinya. Tidak boleh saya nggak mau lama-lama gunting, tidak boleh ya. Yang berikutnya tentu saja jangan pakai alat di dalam proses persalinan itu. Ya, jadi hal-hal yang faktor risiko itulah yang harus dipahami ya. Tentu saja ada faktor yang kecil, itu adalah faktor genetik. Memang udah lemah. Ya, dari awalnya sudah lemah, tapi itu kan kira-kira cuma 2%-an. Ya, tapi tetap saja kalau ada riwayat dia ada prolaps tapi tidak ada faktor risiko, nah itu harus dipikirkan faktor genetik. Makan kelas terkuat nih Prof. Nah, beban berapa kilo yang kita mesti jangan diangkat atau didorong atau gimana Prof? Ya, sebetulnya kalau beban itu kan yang paling minimal itu jangan lebih dari 5 kilo lah. 5 kilogram itu jadi yang kalau angkat galon ya lebih baik minta tolong tetangganya atau minta tolong suaminya boleh lah. Ya. Baik. Oke, sahabat sehat perempuan Indonesia, tubuh sering berbicara dengan bahasa yang sederhana. Rasa berat, rasa mengganjal, dan sulit menahan kencing, dan susah buang air besar, dan nyeri saat berhubungan intim. Jangan abaikan pesan itu. Ya. Mungkin satu lagi, saya barangkali berpesan pada para ibu-ibu yang luar biasa ya, karena saya bilang wanita itu adalah ciptaan Allah yang paling indah, tidak ada lagi. Oleh sebab itu, jagalah kesehatan panggul ibu-ibu semua agar tetap bugar dan sehat. Betul.
Dasar panggul mungkin tersembunyi, tapi perannya sangat besar. Jadi merawat dasar panggul berarti menjaga kenyamanan, kemandirian, martabat, dan kualitas hidup seorang perempuan. Karena perempuan yang sehat bukan hanya bebas dari penyakit, tapi juga mampu bergerak, beraktivitas, beribadah, dan menjalani hidup dengan full kenyamanan dan penuh percaya diri. Terima kasih Prof atas Terima kasih Dr. Ayu Terima kasih Prof atas ya, dan juga kepada ibu-ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi informasi yang kami berikan itu bermanfaat buat ibu-ibu semua. Terima kasih. Sobat YPK, sampai jumpa kembali pada podcast berikutnya. Yuk pahami kesehatan. Terima kasih semua.